Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila video penjelasan Miss dari handphone, karena Miss lagi emang belum fit banget, jadi belum bisa membuat video pembelajaran. Mohon maaf ya. Nah, kita lanjut materi kita tentang pemeriksaan kas kecil. Jadi yang belum buat laporan mutasi kas kecilnya ini, mohon maaf ya, berita pemeriksaan kas kecilnya nggak akan Miss terima, karena cara membuat berita pemeriksaan saldo kas kecil ini diambil dari ini laporan mutasi kas kecil. Dia saling berkaitan. Jadi kalau laporan mutasi kamu nggak siap, ya nggak mungkin lah kamu bisa mengerjakan laporan pemeriksaan kan gitu. Jadi formatnya yang paling atas kemarin PDF-nya Miss bagikan di e-learning. Jadi yang belum punya bisa download di e-learning. Jadi di sini ada saldo. Saldo itu kayak saldo sisa-sisa gitu. Kalau nggak ada, kosongkan aja. Kemudian penerimaan, pengeluaran itu dapat dari mana? Dapat dari laporan mutasi. Jadi laporan mutasi itu kan ada jumlah penerimaan. Nah, tinggal kamu pindahkan aja jumlah penerimaan sama total pengeluaran kas kecil ini yang 2.050 ini. Tinggal kamu pindahkan saja ke sini ya. Kan 3.500 tadi kan penerimaan, pengeluaran 2.050, makanya dapat hasilnya 1.450. Oke, ini laporan pemeriksaannya, sedangkan yang bawah ini berita pemeriksaan saldo kas kecil. Jadi dia kayak ada misalnya segini. Telah dilakukan pemeriksaan kas terhadap Rifda Konia selaku pemegang kas kecil. Kas kecil menurut catatan saldo 1.450. Itu menurut catatannya, tapi kenyataannya maksudnya yang 100.000 sebanyak 5 lembar ini maksudnya itu uangnya. Uang yang dia pegang itu sebenarnya segini. Jadi kita mau tahu. Jadi secara catatan, secara sama uang yang kita pegang itu sama atau beda. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang uang-uang yang ini, ini yang 100.000 sebanyak 5 lembar, 50.000 sebanyak 10 lembar, 20.000 sebanyak 10 lembar, itu dari soal yang baru. Oke. Paham ya? 5.000 sebanyak 14 lembar itu dari soal baru. Jadi total uang yang dia pegang itu sebanyak 1.450, berarti uang yang dia pegang sama secara pemeriksaan itu sama. Oke. Apabila tidak sama, maka akan terjadinya pencatatan selisih lebih atau selisih kurang. Jadi kas overrate itu artinya overrate itu berlebihan ya. Yaitu kondisi apabila perhitungan secara fisik lebih banyak daripada saldo menurut catatan. Kemudian kas short egg atau selisih kas kurang, yaitu kondisi apabila perhitungan secara fisik dibandingkan saldo menurut catatan. Jadi kalau kas selisih lebih itu secara fisik itu artinya uang yang kita pegang. Nah, yang di sini itu. Jadi kalau uang yang kita pegang lebih besar, kan katanya gini. Apabila perhitungan secara fisik lebih banyak daripada saldo menurut catatan. Jadi apabila uang yang kita pegang itu lebih banyak dari menurut catatan itu yang ini. Nah, ini. Itu artinya kas overrate atau selisih lebih. Selisih lebih itu jadi jurnalnya seperti ini. Kas PT Cash pada kas overrate. Kas atau PT Cash, kas itu artinya kas, PT Cash itu artinya kas kecil, kas overrate itu kas lebih atau iya kas lebih. Nah, seperti ini. Jurnal untuk selisih lebih apabila uang yang kita pegang itu lebih besar daripada uang yang dicatat. Misalnya uang kita pegang ini 2 juta, tapi yang kita catat cuma 1.500. Nah, itu namanya kas overrate, kas yang berlebihan. Sedangkan kas kurang itu kondisi apabila perhitungan secara fisik kurang dibandingkan saldo menurut catatan. Jadi kalau kas overrate uang yang kita pegang lebih besar daripada catatan, ini kebalikannya. Catatan itu lebih besar daripada yang kita pegang. Jadi andai di sini kan uang catatannya kan 1.450, tapi yang kita pegang itu
rupanya nggak nyampe segitu. Itu namanya kas kurang. Jadi dia pencatatannya kas kurang atau kas short take kepada kas atau PT cash. Ini pakai bahasa Indonesianya. Nah, ini dia. Saldo kas menurut catatan 1520, jumlah uang secara fisik 155, makanya kan fisiknya itu lebih besar daripada catatan, makanya dia selisih lebih. Tapi kalau misalnya catatannya lebih besar daripada fisik, namanya selisih kurang. Sampai sini ada yang mau ditanya, silakan ya. Miss tunggu sampai dengan 30 menit ke depan. Oke.